Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, dan kami ucapkan selamat datang buat Anda yang baru menemukan channel Situs Edukasi, dan kami ucapkan selamat bergabung kembali buat para pendengar setia atau para penunggu daripada channel Situs Edukasi. Dan kali ini saya akan berbagi tentang kisi-kisi dan materi SKB kehakiman atau peradilan ya. Buat yang lamar di kementerian, ini sangat pas banget buat Anda belajar sebagai referensi daripada menghadapi seleksi kompetensi bidang pada bulan Maret ini, yang insya Allah diumumkan pada tanggal 23 Maret. Oke, di sini kita bahas kisi-kisinya sesuai dengan Permenpan RB dan PKN nomor 11. Sebelum kita ke materi soal kehakimannya, bahwa dari Permenpan RB sendiri ini nanti materi SKB kehakiman fungsional disusun oleh jabatan pembina. Materi SKB dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Dan dari BKN sendiri bahwa menyusun soal SKB ke dalam sistem chat dan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan serta mudah dipahami, kemudian materinya umum dan khusus daripada yang kita jurusan atau formasi yang kita lamar. Oke, kita lanjut ke contoh soal daripada SKB kehakiman CPNS 2019-2020. Contoh soal nomor 1. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum, sebaiknya A. Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama. B. Mentaati peraturan yang berlaku. C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik. Dan D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah. E. Dan E. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang mana jawabannya rekan-rekan SKB kehakiman? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Mentaati peraturan yang berlaku. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya, serta menitikberatkan kepada kepentingan umum adalah hukum A. Hukum nasional, B. Hukum perdata, C. Hukum pidana, D. Hukum privat, dan E. Hukum publik. Silakan rekan di hakiman yang mana jawabannya. Anda bisa post videonya atau jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga bisa. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu E, yaitu hukum publik. Yap, selanjutnya contoh soal nomor 3. Menurut JG Street ya, ini JG Street, sumber-sumber hukum internasional menjadikan bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber hukum internasional adalah A. Keputusan pengadilan, B. Traktat, C. Negosiasi, D. Kebiasaan internasional, dan E. Ketetapan lembaga internasional. Oke, rekan kehakiman yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Negosiasi. Jelas rekan-rekan? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk A. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, B. Mahkamah Konstitusi, C. Lembaga Peradilan, D. Peradilan Umum, dan E. Peradilan Agama. Silahkan rekan SKB kehakiman yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Lembaga Swadaya Masyarakat. Jelas rekan? Yap, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 5, silahkan buat Anda yang ingin versi lengkap dari contoh soal ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan
dengan syarat like dan subscribe rekan-rekan ya. Oke, lanjut. Kalau sudah like dan subscribe, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Perhatikan kasus berikut. 1. Mendirikan bangunan tanpa izin. 2. Penipuan terhadap calon pegawai. 3. Transaksi obat terlarang. 4. Mencuri barang. 5. Tidak membayar kontrakan. Dari kasus di atas, yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor A. 1, 2, 1, 4, dan 5, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 2, dan 3, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Yang mana rekan-rekan silakan dibaca ya, bisa pause videonya, bisa mati atau bisa dicerna ulang. Oke, kalau sudah pas, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. 2, 3, dan 4. Ya, 2, 3, dan 4. 2, 3, 4. Pas rekan? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri. Sebab warga negara A. Mempunyai hak dan kewajiban. B. Wajib taat dan patuh terhadap hukum. C. Bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. D. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. E. Mendapat perlindungan hukum. Silakan rekan-rekan kehakiman yang mana jawabannya. Anda bisa pause videonya dan jawab di kolom komentar. Oke, kita jawabannya adalah yaitu B. Wajib taat dan patuh terhadap hukum. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 7. Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan A. Militer tinggi, B. Militer pusat, C. Militer kasasi, D. Militer utama, dan E. Militer banding. Yang mana jawabannya rekan-rekan di kehakiman silakan. Oke, jawabannya adalah yaitu A. Militer tinggi. Jadi kalau pengajuan pengadilan ketika tidak setuju atau keberatan, maka kita langsung mengajukan ke. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 8. Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah A. Undang-undang, B. Ketetapan MPR, C. Undang-Undang 1045, dan cek ulang. Potong. C. Undang-Undang 1945, D. Peraturan pemerintah, dan E. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. UUD 1945. Ini adalah urutan pertama dari undang-undang. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 9. Berdasarkan cara memperlakukannya, hukum dibedakan menjadi A. Hukum material dan hukum formal, B. Hukum tertulis dan tidak tertulis, C. Ius constituendum, lex constitutum, dan hukum antar waktu, C. Hukum lokal, nasional, dan internasional, E. Hukum publik dan hukum privat. Yang mana jawabannya rekan kehakiman? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Hukum material dan hukum formal. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 10 atau contoh soal terakhir, silakan. Di sini ada soalnya sebanyak 60 soal, tapi kami hanya membahas 10 soal saja.
Dan buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan versi lengkapnya dengan syarat like dan subscribe. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 10, dan pada contoh soal nomor terakhir ini saya mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar ya. Oke, deal? Oke, kalau sudah deal, lanjut ke contohnya. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah, ini yang bukan ya. A. Polisi menggunakan jalur busway. B. Membayar pajak tepat pada waktunya. C. Membuang sampah pada tempatnya. D. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Dan E. Menyeberang jalan pada zebra cross. Silahkan jawab pada kolom komentar. Ya, rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Buat Anda sekali lagi yang ingin versi lengkap dari contoh soal ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar ya, dengan syarat like dan subscribe. Thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, syukron, semoga berkah dan semoga menjadi amal ibadah kita semua. Semoga yang nonton video ini, yang like juga menjadi pejuang ASN yang terwujud dan menjadi lulus dan segala sesuatunya menjadi lancar saja. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.